Semuanya, selamat datang di Protek Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Ketemu lagi nih sama aku, Nurul Aule Dewi, HPT Angkatan 2020, yang lagi-lagi akan membersamai teman-teman semua di episode podcast kali ini. Jadi pada episode podcast kali ini kita akan ngobrol bareng. Kita akan mengetahui mengenai kata mahasiswa, mengenai penyakit tanaman di daerah Dieng, Wonosobo. Tentunya aku nggak sendiri ya di sini, aku sama Arkan, HPT 2020, boleh sapa-sapa pendengarnya? Halo, namanya Pak, Sobat Proteksi ya? Iya, boleh. Oke, halo Sobat Proteksi semuanya. Oke, nah Arkan ini merupakan warlocknya Dieng ya. Warlock Dieng Wonosobo, dan kebetulan juga mengelola atau adalah terlibat dalam kegiatan pertanian di daerah tersebut. Jadi buat teman-teman nih boleh banget disimak dari awal sampai akhir. Siapa tahu teman-teman mungkin punya lahan pertanian di daerah Dieng, Wonosobo juga, atau mungkin di daerah lain buat nyari ilmu juga tambahan, atau buat teman-teman yang sekadar ingin tahu mengenai gimana sih situasi dan kondisi penyakit tanaman pertanian di lahan pertanian di daerah Dieng, Wonosobo. Kayak gitu ya teman-teman, stay tune. Nah, halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Ya gini, baik-baik aja. Hujan terus nih Kak akhir-akhir ini. Hujan terus. Hujan terus. Praktikum hujan. Terus ya udah malas kemana-mana juga. Iya, emang biasanya kemana? Nggak kemana-mana juga. Bener. Oke, nah Arkan ini emang tinggal di Dieng dari lahir, asli Dieng ya? Iya asli banget, asli Dieng, Asli warlock Dieng. banget ini Warlock dari banget. lahir, dari kecil emang dari Dieng, terus SMA kuliah baru di Jogja. Oke, dan di sana ada lahan pertanian? Ada. Oh gitu, emang ada komoditas apa aja yang ditanam? Oke, untuk komoditas tuh sebenarnya ada 3. Itu ada kentang, wortel, ada kubis. Tapi yang paling dominan tuh kentang sih. Di sana dominannya pada nanamnya kentang. Oh gitu, pada nanamnya kentang, lebih utamanya kentang, tapi ada kubis sama wortel. Oh, dan itu tuh udah berapa lama mengelola lahan pertaniannya? Kalau berapa lama kurang tahu ya, tapi itu udah lama banget karena ya di sana turun temurun dari dulu juga emang di sana tuh petani. Tapi awalnya dulu tembakau, udah enggak, terus sekarang jadi kentang, wortel sama kubis. Itu biar ganti-gantian. Oh, dulu pernah tembakau juga, tapi dulu banget kali. Dulu banget udah enggak. Udah bertahun-tahun, ada puluhan tahun Apanya? pertanian ngelolanya. Udah lama banget. Mungkin dari buyut-buyut juga udah. Oh, berarti kamu lahir udah langsung ada pertanian gitu ya. Iya. Jadi relate ya. Jadi Arkan ini backgroundnya itu kegiatannya pertanian, terus juga masuk HPT. Jadi lebih relate ya daripada yoi. Nah, di situ kan tadi ada kentang, kubis sama wortel. Itu tuh kalau dengar-dengar kayaknya Arkan ini kemarin curhat-curhat juga katanya lagi ada serangan penyakit ya di lahannya. Iya. Apa tuh? Kalau kentang itu sendiri tuh ada hawar daun kentang. Tapi di sana tuh pada nyebutnya busuk daun. Itu kalau dicari-cari tuh ternyata penyebabnya tuh sama, Phytophthora infesta. Terus ada layu fusarium juga di sana. Layu fusarium, terus ada nematoda sista kentang juga. Kayak gitu. Itu sih yang lumayan banyak sih. Itu kan kentang ya tadi. Yoi. Coba kalau kubis sama wortelnya ada juga? Kalau wortel itu kalau dari petani kemarin aku nanya ada 2 sebenarnya. 2 itu dibagi. Wortel tuh ada yang dari bibit lokal dan ada yang dari bibit satu lagi lupa apa namanya. Nah kalau bibit lokal tuh lebih aman. Lebih aman, nggak ada penyakitnya menurut petani. Tapi kalau yang satu ada itu busuk daun kalau nggak salah. Kayak gitu. Iya. Kalau untuk kubisnya itu lebih banyak hama sih, hama pemakan kubis lah pokoknya. Terus kalau penyakitnya tuh yang mereka keluhin itu nggak tahu apa namanya, belum cari juga. Itu di bagian akarnya tuh di sana sebut ngentang, kayak bengkak-bengkak gitu sih. Oh, akar dari kubisnya? Akar dari kubisnya. Ngebengkak. Boleh Dong ya buat teman-teman HPT di diagnosis mungkin tahu tebak-tebakan itu kenapa ya kira-kira akar kubisnya bengkak kayak gitu. Nah, tadi kan udah ada beberapa penyakit yang disebutin nih. Kira-kira kenapa sih bisa menilai itu penyakitnya itu? Mungkin gejala yang ditimbulin apa dari penyakit-penyakit itu? Oke, kalau dari kentang itu layu fusarium udah pasti gejalanya layu, kelihatan layu dari daun, batang, kawan-kawan. Kalau busuk daun ya ada nekrosis, ada busuk-busuk di daun kayak gitu sih. Jadi ngidentifikasinya
sebenarnya nggak terlalu sulit sih kayak gitu. Oh, itu tuh kan kalau penyakit kan nyebar ya. Tadi kita tahu ya, kalau kita kan belajar, kita kuliah, jadi kita tahu kalau penyakit nyebar lewat apa aja coba. Bisa dari air, Nah, air, angin, tanah, terus mekanis juga. Mekanis dari juga. petani, ya kan? Lumayan lah. Ada yang nyangkut, ada yang nyangkut. ada yang nyangkut. Nah, kira-kira nih kan tadi kalau kita tahu kan penyakit itu nyebar ya. Yeah. Nah, kira-kira yang kena di sana tuh lahannya Arkan doang atau nyebar ke lahan-lahan lain juga? Kalau nyebar itu mungkin hampir semua ya di sana. Karena kan lahan satu orang dengan orang lain itu kan berdempetan. Dan itu lahannya tuh sebenarnya luas. Kayak mungkin salah satu lahan aja ada yang di gunung, di lereng gunung gitu loh. Miring kan? Miring. Itu bisa satu petak ini punya siapa, terus sebelahnya punya siapa. Jadi nyambung gitu loh. Dan itu bisa kena semuanya. Oh gitu. Oh jadi mungkin karena batasnya nggak terlalu terlihat. Jadi kalau kita gambarin mungkin pergunungan tuh luas lahan-lahan pertanian semua ya. Dan itu kena semuanya. Merata. Kalau merata itu kan tergantung ya. Merata maksudnya dalam satu lahan tuh mungkin satu petak lahan. Itu bisa yang terkena tuh di ujung sini. Oh, spot-spot. Tapi luas gitu loh. Walaupun kayak gitu luas. Oke, nanti lama-lama makin meluas gitu ya. Oke, nah tadi kan Arkan sempat nyebutin kalau pengelolaan pertanian di daerah tersebut itu udah dari lama banget gitu ya. Nah, kalau dari penyakit-penyakit yang disebutin tadi itu merupakan penyakit yang tergolong baru, kasusnya baru ada akhir-akhir ini atau emang dari dulu tuh udah ada kasus kayak gini juga? Kalau dari dulu bisa disebut dari dulu sih, dari dulu banget. Soalnya kan dari dulu emang kentang. Emang udah ada, tapi yang paling lama itu yang udah dari dulu banget sampai sekarang masih ada tuh hawar daun sih. Hawar daun paling dulu. Oh gitu, berarti kalau kayak gitu petaninya udah ahli dalam mengelola gitu ya berarti penyakit itu atau gimana? Sebenarnya kalau pengelolaan ya kalau dibilang ahli ya mungkin ahli ya karena pengalaman ya. Pengalamannya. Dari pengalaman. Tapi ya sekarang kan mereka lebih cari cara yang mudah kayak pakai fungisida gitu kan. Oh, gitu. Jadi rata-rata di sana kalau mau pengelolaan ya pakainya fungisida. Oh gitu, berarti pengelolaannya langsung hindar fungisida gitu ya. Nah oke, kalau tadi kan dibilang kalau penyakit itu udah lama ya. Tapi kan semakin lama cuaca tuh makin berubah ya. Kira-kira seberapa pengaruhnya sih cuaca saat ini dan kondisi penyakit di sana? Oke, kalau pengaruh cuaca itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Apalagi kayak penyakit yang dari jamur itu kan emang cocok banget di lahan yang banyak airnya, terus habis itu lembab. Di sana kan lembab kan. Apalagi kalau sore itu udah turun kabut tuh, itu kan pasti lembab. Nah itu pasti gampang terserang penyakit juga gitu loh. Apalagi sekarang kan hujan terus tuh. Di sana mungkin musim kemarau aja masih sering hujan. Oh, dataran tinggi soalnya. Masih sering hujan. Jadi apalagi cuaca juga nggak menentu kan. Kadang musim kemarau, kadang musim hujan. Tapi musim kemarau masih hujan gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Nggak nentu. Oh, jadi ngaruhnya di situ. Ngaruh banget sih. Nah, itu kan berarti kerugiannya semakin meningkat ya kalau curah hujan meninggi, penyebaran penyakitnya makin banyak gitu ya. Nah, kira-kira kerugian yang dialami oleh petani sana tuh seberapa sih? Kalau kerugian mungkin kalau aku nanya ke petani bakal bilang 100% sih. Oh gitu? Iya 100%, apalagi kalau hujan kayak gini bisa semua lahannya kena gitu loh. Tapi kalau dulu musim kemarau yang masih konsisten kemarau nggak ada hujan-hujannya mungkin bisa 1-10% sih. Oh gitu, berarti berpengaruh banget sih maksudnya kayak sampai 100% itu. Oke, jadi kalau misalnya mengalami kerugian gitu sikap petani kayak gimana? Kayak kalau sikap petani sekarang tuh jadi males untuk bertani, jujur. Karena gitu ya? Iya, karena mereka udah pasti kan namanya bertani itu kan gambling menurut mereka. Oh gitu. Kayak, iya benar sih. Kadang untung, kadang enggak gitu loh. Apalagi sekarang mungkin dominan ruginya ya. Kayak gitu. Jadi respon petani ya jadi malas bertani. Terus yang kedua pasti turun ke anak-anaknya biar anak-anaknya tidak meneruskan mereka ke ketidaksuksesan mereka sekarang ini. Jadi mereka udah berpatokan dengan yang keadaan yang sekarang gitu. Jadi bikin anak-anak mereka kayak udah kamu nggak usah jadi petani, biar sampai bapak aja gitu loh. Oh, malah dari orang tuanya ya yang nasihatin anaknya stop jadi petani gitu. Iya, sekarang makanya kayak nggak ada dorongan dari para petani untuk anaknya meneruskan jadi petani gitu. Karena udah tahu gitu udah ya tahu kondisinya. Iya, oh gitu.
parah banget ya. Perlu ada pembenahan mungkin ya dari kita nih sebagai generasi muda ya nggak sih kan? Oke. Petani milenial. Petani milenial kita gerakan. Nah, tadi kan juga omong-omong tentang petani milenial nih kan Arkan berarti kan kita nggak cuma Arkan kayak kita semua udah belajar nih udah semester 5, mungkin yang nonton juga udah ada semester 3, semester Mungkin yang tingkat lebih tinggi. tua. Mungkin yang lebih tua juga nonton juga. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih kalau dari Arkan sendiri perbedaan pandangan sudut pandang Arkan sebelum sama sesudah kuliah di HPT mengenai pengelolaan lahan di lahannya Arkan tadi? Oke, yang paling ketara itu dari sekolah di HPT kita jadi lebih tahu penyebab itu apa, terus habis itu gejala-gejalanya apa. Jadi kita mendiagnosisnya agak lebih gampang. Contohnya di sana itu pada bilang kemarin ya Naya tentang penyakit yang ada di kentang itu mereka bilang penyakit trips. Penyakit trips? Penyakit trips. Oke. Dan ternyata setelah dicari-cari itu tuh kena trips atau kutu kebul. Yang Tapi mana itu hama. Mereka malah bilangnya penyakit trips kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Hal-hal simpel yang kayak gitu kayak diagnosis jadi lebih tahu lah. Jadi lebih ada bekal gitu ya untuk nantinya rencana ikut andil lagi ke dalam pengelolaan nanti. Iya, semoga. Oke, berarti bisa nih ilmunya diterapkan langsung nih. Jadi kan kayak Arkan ini bisa dibilang dapat privilege lah ya. Jadi bisa belajar di bangku kuliah mengenai teori-teorinya dan juga bisa melihat langsung studi kasusnya di lapangannya itu, di lahan diengnya itu tadi ya. Oke, so far keren banget sih. Jadi kita lebih tahu tentang lahan pertanian khususnya di dieng tadi ya. Dataran tinggi. Oke, keren banget nih. Tadi udah sharing-sharing juga sama Arkan mengenai situasi dan kondisi lahan pertanian dan juga tadi lebih terkhusus ke penyakitnya ya. Kalau boleh tadi kita recall ada hawar daun, ada layu juga. Terus ada juga tadi nematoda sista kentang juga. Terus ada yang jadi PR mungkin teman-teman nanti ada yang kubis akarnya bengkak itu kenapa ya, coba kita cari tahu bersama nanti ya. Boleh teman-teman. Komen kira-kira tahu nggak? Iya. Oke, nah itu tadi udah kita bahas bareng-bareng, udah dapat insight baru juga teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak podcast episode kali ini. Terima kasih juga buat Kak Arkan yang udah sharing-sharing. Jadi kita tahu nih tentang gimana situasi dan kondisi di sana. Mungkin kita boleh ya main ke sana nanti. Boleh. Didampingi. Boleh banget. Dan diakomodasi. Mau belajar mungkin di sana penelitian boleh banget di sana. Iya, boleh yuk HPT yuk kita berangkat ke sana. Kita bantu petani yang di sana. Oke, yoi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye.